yang perlu digarisbawahi. Kami tidak akan memberi rumah kepada warga yang hanya menumpang kakak dan KTP di sini, ya, untuk melamar kerja di sini. Kami tidak akan berikan rumah, ya, tapi tidak tinggal di sini. Jadi hanya memanfaatkan dokumen administratif. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bukan Jalan Pintas. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di kantor Desa Hulu. Jadi kenapa saya ke sini? Karena saya melihat ada beberapa postingan anak-anak muda yang mensosialisasikan terkait dengan kebijakan pemerintah desa yang kemudian sangat diapresiasi oleh anak-anak muda yang ada di Desa Hulu pada khususnya. Nah, jadi saya perkenalkan, ini adalah Pak Salman Faris, pemerintah desa yang salah satunya juga pada malam itu ceritanya saya mendengar dari teman-teman ini, anak-anak muda ini, ada rapat kecil-kecilan lah pertemuan dengan anak-anak muda, dan Pak Salman juga hadir pada momen itu ya. Betul sekali Pak. Ya. Jadi ini saya ingin, bagaimana sih kok bisa sampai keluar kebijakan-kebijakan yang kemudian apa benar ini lahir dari aspirasi anak muda atau memang idenya teman-teman desa sendiri, Pak Salman? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rolang yang sempat hadir mewawancarai kami selaku pemerintah Desa Hulu atas mungkin beberapa hari yang lalu sempat keluar postingan pernyataan kami dari pemerintah Desa Hulu kaitan dengan warga pendatang. Sebelum saya menyampaikan aturan itu, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada generasi muda yang telah hadir memberi dukungan kepada pemerintah Desa Hulu, bukan saja mendukung kaitan dengan pembangunan desa, tapi mendukung mengawasi investasi yang cukup luar biasa yang berada di wilayah Desa Hulu, yaitu di pertambangan. Baik, saya akan menyampaikan dasar kami mengeluarkan himbauan terhadap warga atau masyarakat yang mau berdomisili atau menetap di Desa Hulu. Yang pertama, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada generasi muda sesuai dengan komitmen Bapak Kepala Desa Hulu bagaimana merubah birokrasi mulai dari tatanan kepala dusun sampai jajaran ke atas di wilayah pemerintah Desa Hulu. Tentu sekali Bapak Kepala Desa Hulu, Bapak Mujahidin Esos bersama Ketua BPD Bapak Sabudin SPD sudah berkomitmen bagaimana generasi muda hari ini dapat bukan saja mengawasi tapi ikut terjun langsung bekerja di pertambangan. Jadi ini untuk menjaga peluang anak-anak muda yang asli tinggal di Kecamatan Hulu yang benar-benar menetap ya. Karena memang keluhannya selama ini kan ada orang baru datang atau tidak pernah tinggal di Hulu, kemudian dikasih juga domisilinya begitu kan? Ya, betul sekali. Sehingga anak-anak muda ini resah, begitu kira-kira. Ya, kemarin kami dapat masukan dari generasi muda yang cukup luar biasa sekali, jiwa membangunnya, jiwa kritis membangunnya, datang pada kami menyampaikan bahwa ada banyak warga-warga atau muka-muka baru di Desa Hulu semenjak hadirnya perusahaan. Tentu sekali kami menyampaikan dan menerima baik atas masukan generasi muda
itu juga kami berkomitmen sesuai komitmen Bapak Kepala Desa HUU, ya, bagaimana merubah birokrasi dan menertibkan administrasi kependudukan yang ada di Desa HUU dengan beberapa syarat ya, bagi warga pendatang. Ya, bukan kami membatasi. Tetap menerima. Ya, tetap menerima, ya, tapi dengan ketentuan yang sudah disepakati. Ya. Yang pertama bagi masyarakat ya di luar daripada Desa HUU atau di luar daripada kecamatan HUU yang mau berdomisili di Desa HUU atau menetap di Desa HUU, ya tentu sekali ada mekanisme yang harus dilewati. Ya, hadir dulu di rumah kepala dusun masing-masing di mana tempat tinggalnya atau mau menetapnya. Ya, di Desa HUU ada 6 dusun. Nah, yang pertama dusun Finish, kepala dusunnya Ahmad Ridwan, kepala dusun Mamboa Ibu Misdah Kasma, kepala dusun Sigi Ramli SP, kepala dusun Labuhan Bapak Van Putra SPD, kepala dusun Cangga Bapak Jaharudin Esos, dan kepala dusun Nangadoro Bapak Samsul Ismail. Tentu sekali kenapa saya harus menjabarkan nama-nama kepala dusun supaya diketahui ya, berdasarkan laporan generasi muda dan masyarakat pada umumnya bahwa banyak sekali muka-muka baru di Desa HUU ini. Ya. Kami datang pada saat melamar saja. Datang pada saat melamar saja. Tentu sekali kami membuat suatu kebijakan yang mungkin hari ini ya mudah-mudahan diterima oleh kalangan masyarakat Desa HUU. Ya, tentu sekali harus melewati proses dan mekanisme. Yang pertama, kalau ingin melamar pekerjaan itu harus ya, yang pertama bukan dikhususkan warga pendatang saja. Ya, ini dikhususkan seluruh. Seluruh. Ya, seluruh warga masyarakat Desa HUU untuk membuat keterangan tempat tinggal di kepala dusun masing-masing. Jadi tetap ya. Tetap. Ya. Untuk memverifikasi apakah warga ini benar-benar tinggal di situ ya, atau tidak. Ya, betul sekali. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau mau datang ke Desa HUU, berdomisili dan lain sebagainya harus melapor 1 kali 24 jam di kepala dusun. Pas datangnya. Pas membawa surat keterangan pindah dari desa tempat, dari desa asalnya. Ya, dengan membawa dokumen KK asli dari tempat asalnya, KTP asli dari tempat asalnya, dan surat pindah. Dilaporkan ke kepala dusun supaya didata. Ya. Dan itu menjadi rujukan 6 bulan itu. Ya, 6 bulan untuk kita terbitkan formulir pembuatan KK dan KTP. Jadi tidak asal ya? Ya, tidak asal. Ya, bagi warga, ya pertanyaan cukup menarik sekali tadi Bung Roland. Kenapa untuk mengantisipasi ya masyarakat yang hanya numpang KK dan KTP tapi tidak tinggal di sini. Ya. Jadi kita sudah berkomitmen, dasar kita mengeluarkan ya untuk permohonan lamaran kerja itu yang sudah disepakati komitmen kami dengan PT STM kemarin bahwa ya keterangan domisili dan KK ini tidak sembarang kami keluarkan. Ya, harus melalui dari kepala dusun dulu, yaitu keterangan tempat tinggal, surat keterangan tempat tinggal, baru kami mengeluarkan keterangan domisili dan kelakuan baik. Begitu, Bung Roland. Jadi ini adalah sebuah komitmen bersama ya. Betul sekali. Kemudian sebenarnya pemerintah ini cukup banyak membantu perusahaan juga saya kira dengan cara seperti ini. Karena selama ini kan kita selalu melihat riak-riak, kemudian ada protes, ada hal-hal yang kemudian antara dokumen ini kan tidak sinkron. Nah, ini kan pada akhirnya STM juga yang dihajar oleh warga kan. Betul sekali. Nah, tapi dengan cara-cara seperti ini saya kira akan sangat membantu perusahaan juga untuk menjaga kondusivitas investasi mereka gitu kan. Betul. Dan ini akan memberikan peluang bagi generasi-generasi usia kerja untuk bisa bersaing secara kompetitif begitu. Betul sekali. Ya. Sesuai dengan komitmen Bapak Kepala Desa HUU bahwa bagaimana hari ini generasi-generasi muda yang ada di Desa HUU itu bisa tersaring dan terjaring di perusahaan yang masuk, baik perusahaan lokal maupun perusahaan nasional yang hadir di desa, yang hadir di wilayah Desa HUU. Karena titik fokus
daripada perusahaan ini ada di wilayah ada di desa itu sendiri. Tentu sekali kami sangat menjaga, ya, menjaga bahwa dokumen yang keluar dari kami ini tentu sekali bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kaitan dengan domisili dan kelakuan surat keterangan kelakuan baik. Ya. Jadi kami pastikan kami tidak akan memberikan ruang. Ini yang perlu digarisbawahi. Kami tidak akan memberi ruang kepada warga yang hanya menumpang KK dan KTP di sini, ya, untuk melamar kerja di sini. Kami tidak akan berikan ruang. Ya, tapi tidak tinggal di sini. Jadi hanya memanfaatkan dokumen administrasi, ya, betul. Kemudian mengambil peluang masyarakat masyarakat dulu untuk masuk ke dalam investasi. Itu yang kami jaga. Jadi komitmennya cukup tinggi untuk. Ya, alhamdulillah ini komitmen bersama kita, baik lembaga yang ada, masyarakat, generasi muda pada khususnya, kami sangat cukup luar biasa sekali. Berarti tidak ada lagi boleh main-main dengan aparat desa, misalnya titip keluarga dan udah nggak bisa. Tidak ada kepentingan lagi ya. Sudah kami garis bawahi, kami tanda merah mungkin bahwa kami pastikan tidak akan memberikan ruang kepada warga pendatang yang hanya menumpang KK dan KTP di sini tapi tidak tinggal di sini, Bu. Kira-kira himbauan atau pesan lah untuk anak-anak muda kita dalam konteks menghadapi investasi ini sebagai pemerintah desa yang ini mengurus 2000 lebih ya? Iya, lebih kurang begitu. 2000 lebih dan hampir 50% itu, 60%, 70% itu kan adalah usia kerja. Apa sih harapan teman-teman pemerintah desa terhadap masyarakat sendiri, yang baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja terhadap investasi ini? Ya. Baik, terima kasih Bung Roland, pertanyaan cukup luar biasa. Untuk kedepannya bagi generasi muda yang usia kerjanya hari ini usia maksimal ya untuk bekerja, yang sudah bekerja, harapan kami bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak ada, kami tidak menginginkan hal terjadi di kemudian hari sehingga merugikan generasi muda itu sendiri. Harapan kami juga yang belum bekerja hari ini, bersainglah secara sehat. Ya, secara sehat, skill, mampu mengeluarkan skill yang ada, supaya tidak ada lagi generasi di desa Hulu ini yang nganggur. Amin. Mudah-mudahan kedepannya generasi muda ini dapat bekerja semua dan mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa. Terakhir. Ya, betul. Tadi kan untuk masyarakat, untuk generasi, harapan pemerintah desa sendiri terhadap perusahaan ini kan kalau digadang-gadang menurut isunya, STM Vale ini dengan cadangan 2 miliar ton tembaga ya.